Saya Elizabeth Cecilia Beatrix Jeman, NIM 201-301-0001 dari Prodi Budidaya Perairan Universitas Nusa Cendana semester 1. Di video saya ini, saya akan menjelaskan tentang 5 topik, yaitu yang pertama, zonasi laut, yang kedua, nekton, yang ketiga, laut dalam, keempat, estuari, dan yang kelima, litoral. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang zonasi laut. Zonasi laut atau pemintakatan. Istilah pemintakatan merupakan terjemahan dari istilah zonasi yang artinya pemisahan atau pembagian suatu ruang lingkungan atau wilayah ke dalam bagian-bagiannya. Zonasi laut atau mintakat dibagi ke dalam 2 mintakat utama, yaitu mintakat plagik dan mintakat bentik. Mintakat plagik merupakan mintakat yang mencakup kolom air mulai dari permukaan dasar laut sampai paras permukaan laut. Mintakat plagik terbagi secara horizontal dan vertikal. Mintakat horizontal terdiri dari mintakat meritik yang merupakan laut yang terletak pada kedalaman 0 sampai 200 meter dan kandungan zat haranya melimpah. Yang kedua, mintakat oseanik merupakan wilayah ekosistem laut lepas yang kedalamannya tidak dapat ditembus cahaya matahari sampai ke dasar, sehingga bagian dasarnya gelap. Mintakat plagik secara vertikal terdiri atas 4, yaitu yang pertama, mintakat epipelagik merupakan bagian kolom air paling atas. Yang kedua, mintakat mesopelagik merupakan mintakat yang terletak di bawah mintakat epipelagik. Yang ketiga, mintakat batipelagik merupakan mintakat yang memiliki kedalaman antara 1.001 meter hingga 4.000 meter. Kemudian yang keempat, mintakat abisopelagik adalah mintakat yang memiliki kedalaman lebih dari 2.000 meter. Mintakat bentik. Pada mintakat bentik, biota yang hidup merupakan bentos atau biota yang hidup di dasar perairan seperti jenis-jenis bivalvia, arthropoda, echinodermata, hewan-hewan karang, dan spon. Mintakat bentik dikelompokkan menjadi beberapa zona, yaitu yang pertama, zona litoral, merupakan bagian dari perairan laut yang paling dekat dengan pantai dengan kedalaman antara 1 hingga 200 meter. Yang kedua, zona batial, merupakan zona perairan remang-remang, biasanya dengan kedalaman antara 200 hingga 1000 meter. Yang ketiga, zona abisal, meluas dari pinggir paparan benua hingga ke bagian dasar laut terdalam dari samudra antara 1000 hingga 6000 meter. Yang keempat, zona hadal, merupakan zona laut terdalam lebih dari kedalaman 6000 meter. Topik 2 yang akan saya jelaskan yaitu tentang nekton. Nekton adalah kelompok organisme yang tinggal di dalam kolom air, baik perairan tawar maupun laut. Nekton laut umumnya berasal dari kelompok vertebrata ikan yang meliputi ikan bertulang lawan dan ikan bertulang keras. Nekton laut juga berasal dari kelompok reptil laut seperti ular laut dan penyu. Nekton bahari adalah hewan-hewan nektonik yang tersebar di zona epipelagik pada laut terbuka. Klasifikasi nekton. Yang pertama, vertebrata, bentuk kontribusi terbesar. Hewan-hewan ini juga didukung oleh tulang atau tulang rawan. Yang kedua, moluska, merupakan hewan seperti cumi-cumi dan kerang. Ketiga, krustasea, adalah hewan seperti lobster dan kepiting. Sifat umum nekton. Yang pertama, organisme yang dapat bergerak atau berenang dengan keinginan sendiri. Yang kedua,
organisme konsumer di daerah plagik. Yang ketiga, aktif berenang. Yang keempat, umumnya invertebrata. Namun, vertebrata juga ada seperti Pisces dan mamalia laut. Kemudian, memiliki masa hidup lebih panjang daripada plankton. Topik ketiga yaitu laut dalam. Laut dalam adalah lapisan terbawah dari lautan. Berada di bawah lapisan Thermoclipada, kedalaman lebih dari 1828 meter. Sangat sedikit, bahkan tidak ada cahaya yang dapat masuk ke area ini. Sebagian besar organisme bergantung pada material organik yang jatuh dari zona fotik. Ciri-ciri lingkungan hidup laut dalam. Yang pertama, gelap gulita dan tidak terjadi proses fotosintesis pada ekosistem ini. Kedua, memiliki tekanan hidrostatik yang tinggi. Ketiga, pengaruh salinitas yang tinggi. Yang keempat, suhu semakin rendah. Yang kelima, kadar oksigen rendah. Keenam, jumlah pakan sedikit. Adaptasi organisme laut dalam. Yang pertama, warna. Ikan-ikan mesoplagik khususnya cenderung berwarna abu-abu keperakan atau hitam kelam. Tidak terdapat kontras warna seperti pada ikan-ikan epipelagik. Kemudian organ tubuh. Mata. Biasanya memiliki mata yang sangat kecil atau bahkan tidak bermata karena untuk hidup di lingkungan yang gelap gulita, mata tidak terlalu diperlukan. Kemudian mulut. Ikan laut dalam relatif memiliki ukuran mulut besar. Dalam mulutnya terdapat gigi yang tajam dan melengkung ke arah tenggorokan. Ini menjamin bahwa apa yang tertangkap tidak akan keluar lagi dari mulut. Kemudian bioluminescent atau organ penghasil cahaya digunakan untuk menarik perhatian mangsa, menerang daerah sekelilingnya, alat komunikasi antar jenisnya. Topik keempat mengenai estuari. Estuari adalah daerah pantai semi tertutup yang mempunyai hubungan dengan laut terbuka, sehingga dipengaruhi oleh pasang dan di dalamnya terjadi pencampuran antara air laut dan air tawar. Estuari juga merupakan ekosistem semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan. Estuari dapat disebut sebagai daerah peralihan atau ekoton antara habitat laut dan habitat air tawar. Banyak karakter fisik, kimiawi, dan biologis yang khas. Didominasi oleh substrat berlumpur, endapannya kebanyakan bahan organik. Karakteristik fisik estuari. Yang pertama, salinitas. Estuari memiliki peralihan atau gradien salinitas yang bervariasi. Yang kedua, substrat. Sebagian besar estuari didominasi oleh substrat berlumpur. Yang ketiga, suhu. Suhu air di estuari lebih bervariasi daripada pantai di dekatnya. Yang keempat, pasang surut. Arus pasang surut berperan penting sebagai pengangkut zat hara dan plankton. Yang kelima, sirkulasi air. Selang waktu mengalirnya air dari sungai ke dalam estuari dan masuknya air laut melalui arus pasang surut menciptakan suatu gerakan yang bermanfaat bagi biota estuari, khususnya plankton. Biota estuaria. Yang pertama, komposisi fauna. Di perairan estuaria terdapat 3 komponen fauna, yaitu fauna laut, fauna air tawar, dan fauna payau. Yang kedua, komponen flora. Keruhnya perairan estuaria menyebabkan hanya tumbuhan yang mencuat yang dapat tumbuh mendominasi. Yang ketiga, plankton estuaria. Plankton estuaria miskin dalam jumlah spesies. Hal ini disebabkan oleh kekeruhan yang tinggi dan cepatnya pengelontoran.
Fungsi ekologis estuaria. Yang pertama, sebagai sumber zat hara dan bahan organik yang diangkut lewat sirkulasi pasang surut. Yang kedua, penyedia habitat bagi sejumlah spesies hewan seperti ikan, udang, dan lain-lain yang bergantung pada estuaria sebagai tempat berlindung dan tempat mencari makan. Yang ketiga, sebagai tempat untuk bereproduksi dan atau tempat tumbuh besar, terutama bagi sejumlah spesies ikan dan udang. Pemanfaatan estuari. Yang pertama, sebagai tempat pemukiman. Yang kedua, sebagai tempat penangkapan dan budidaya sumber daya ikan. Yang ketiga, sebagai jalur transportasi. Yang keempat, sebagai pelabuhan dan kawasan industri. Topik yang terakhir atau topik yang kelima yaitu litoral atau intertidal. Zona litoral adalah zona yang dipengaruhi oleh pasang surut dan selalu terkena hempasan gelombang. Zona ini merupakan zona paling sempit jika dibandingkan dengan zona laut yang lain. Zona litoral terdapat di pulau atau daratan yang luas dengan pantai yang landai. Semakin landai pantainya, maka zona litoral semakin luas. Sebaliknya, semakin terjal pantainya, maka zona litoralnya akan semakin sempit. Zona litoral dimanfaatkan untuk ekosistem mangrove, tambak garam, hingga wisata pantai karang. Zona litoral menurut substratnya. Yang pertama, zona pantai berlumpur. Terbentuk karena adanya aliran air dari darat yang mengandung lumpur. Ini biasanya terdapat di daerah teluk, estuari, atau pantai yang tenang. Organisme penghuni zona ini didominasi oleh bakteri. Yang kedua, zona pantai berbatu merupakan salah satu daerah yang subur dan kaya akan oksigen dan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Organisme penghuni zona ini yaitu beberapa jenis keong, tritip, barnacle, dan cacing kecil. Yang ketiga, zona pantai berpasir mengandung substrat berukuran 0,002 sampai 2 mm. Ditemukan ekosistem padang lamun dan ekosistem terumbu karang yang terdapat pada goba di daerah litoral. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Dengan ini berakhir pula penjelasan saya mengenai zona laut, nekton, laut dalam, estuari, dan litoral. Sekian dan terima kasih.